Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Farul Hikmah, mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa dengan NIM 2511046, Prodi Informatika Fakultas Rekayasa Sistem. Yang mana kali ini saya akan mempresentasikan tentang perancangan basis data dasar sistem pemesanan. Sebelum masuk ke detail teknis, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai tujuan dari tugas ini, yang mana tujuan utamanya yaitu merancang model basis data untuk sistem pemesanan sederhana, yang mana mencakup entitas pelanggan, produk, pesanan, dan detail pesanan, lengkap dengan penetapan primary key, margin key, serta kardinalitas relasi yang tepat. Kemudian lanjut ke slide seterusnya, yang mana kita akan membahas seluruh entitas. Yang mana entitas pertama yang kita rancang adalah pelanggan. Entitas ini berfungsi menyimpan data customer dengan atribut. Pertama, ID pelanggan sebagai primary key dengan tipe data varchar. Kemudian ada nama dan email juga menggunakan varchar. Kemudian ada alamat pengiriman menggunakan tipe teks, karena panjang karakter alamat biasanya tidak menentu. Selanjutnya yaitu entitas kedua, entitas produk, yang mana mendata barang-barang yang kita jual. Atributnya meliputi kode produk sebagai primary key dengan tipe data varchar, kemudian ada nama produk menggunakan tipe data varchar, kemudian ada kategori juga menggunakan varchar, harga menggunakan tipe data desimal demi akurasi perhitungan uang, serta jumlah stok menggunakan tipe data integer untuk angka bulat. Kemudian yaitu entitas yang ketiga, yang mana entitas pesanan. Entitas ini merekam setiap transaksi pembelian yang terjadi. Atribut di dalamnya terdiri dari nomor pesanan sebagai primary key dengan tipe data varchar, kemudian tanggal pesanan menggunakan tipe data date, kemudian ada total bayar dengan tipe data desimal untuk menampung total nominal belanja, dan yang terpenting terdapat di ID pelanggan sebagai margin key. Nah, margin key ini yang menghubungkan secara langsung tabel pesanan dengan tabel pelanggan, sehingga kita bisa mengetahui dengan pasti siapa pelanggan yang melakukan transaksi tersebut. Selanjutnya yaitu entitas yang terakhir, yang mana entitas detail pesanan. Kenapa sih kita membutuhkan entitas detail pesanan? Di dalam dunia nyata, satu pesanan bisa berisi lebih dari satu jenis produk. Nah, relasi yang kita gunakan yaitu relasi many to many. Antara pesanan dan produk ini harus kita pecah menggunakan tabel transaksi perantara, yaitu detail pesanan. Tabel ini menggunakan PK gabungan yang terdiri dari nomor pesanan dan kode produk. Atributnya yaitu jumlah menggunakan tipe data integer dan harga satuan menggunakan tipe data desimal. Selanjutnya pada slide yang ketujuh, yaitu untuk mempertegas struktur jalinan data kita. Mari kita rangkum kembali fungsi kunci pada sistem ini. Nah, setiap tabel memiliki primary key, uniknya sendiri untuk menjamin integritas entitas. Sementara itu, jembatan antar tabel dihubungkan oleh margin key, yang mana pada ID pelanggan pada tabel pesanan, serta nomor pesanan dan kode produk pada tabel detail pesanan. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana hubungan atau kardinalitas antar entitas ini bekerja. Pertama, pelanggan ke pesanan, yaitu one to many. Artinya, satu pelanggan dapat melakukan banyak kali transaksi pemesanan. Kemudian yang kedua yaitu pesanan ke detail pesanan. Satu nota pesanan yang dibuat dapat memuat banyak daftar rincian barang. Yang ketiga yaitu produk ke detail pesanan. Satu jenis produk yang sama dapat muncul di berbagai detail transaksi pemesanan yang berbeda. Pada slide ini, saya hanya menampilkan rangkuman struktur tabel secara komprehensif, mulai dari nama kolom, tipe data, hingga penandaan primary key dan margin key. Pada slide terakhir, ini adalah visualisasi pemodelan data dalam bentuk ERD atau Entity Relationship Diagram dan LRS. Alur datanya mengalir dari pelanggan ke pesanan, lalu ditampung di detail pesanan bersama dengan data produk yang dipanggil. Nah, mungkin segitu saja
presentasi dari saya mengenai perancangan basis data dasar sistem pemesanan ini. Terima kasih semuanya. See you.